Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginda Rizkia dengan NPM 1811050189 dengan prodi Pendidikan Matematika PPL di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Oke, video pembelajaran kali ini yaitu membahas tentang ukuran penyebaran data tunggal. Nah, dalam ukuran penyebaran data tunggal ini terdapat 4 materi, yaitu yang pertama ada jangkauan data, yang kedua ada jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, yang ketiga ada simpangan rata-rata data tunggal, dan simpangan baku sekaligus ada varians data tunggal. Baik, kita simak di materi selanjutnya. Baik, di sini ada pengertian dari ukuran penyebaran data, yaitu merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Materi yang pertama di sini ada jangkauan atau range pada data tunggal. Jangkauan di sini adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data, atau dengan rumus disimbolkan dengan R, yaitu X maksimum dikurang dengan X minimum. Nah, berikut contohnya, yaitu ada soal tentukan range dari 10, 6, 8, 2, dan 4. Nah, ditanya itu range atau jangkauan. Di sini kita masukkan rumus, yaitu X maksimum dikurang dengan X minimum, atau data terbesar dikurang dengan data terkecil. Nah, diketahui dari soal data terbesarnya yaitu 10 dan data terkecilnya adalah 2. Jadi 10 dikurang 2 itu sama dengan 8. Materi yang kedua itu ada simpangan rata-rata data tunggal. Nah, simpangan rata-rata ini disimbolkan dengan SR besar, yaitu dengan rumus sigma nilai mutlak X dikurang dengan X bar dibagi dengan N. Nah, contohnya yaitu nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Baik, kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama yaitu kita mencari X bar atau rata-rata. Rumus dari X bar itu jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data atau N ini dari soal tadi yaitu berjumlah 6. Jadi dimasukin banyaknya data dibagi 6, maka ketemu hasil itu akan mendapatkan nilai rata-ratanya 6. Selanjutnya, setelah rata-rata diketahui, kita bisa mencari dengan SR atau simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini rumusnya sigma nilai mutlak XI dikurang dengan X bar. Nah, XI-nya atau data pertamanya yaitu 7 dikurang dengan rata-ratanya 6, nilai mutlak ditambah dengan nilai mutlak 5 dikurang 6, sampai seterusnya dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data 6 yaitu ditemukan hasil dari penjumlahan 7 dikurang 5 sampai seterusnya itu didapatkan hasil yaitu 8 dibagi dengan 6, maka akan menghasilkan SR itu 1,33. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu simpangan baku dan ragam atau varians. Nah, rumus dari simpangan baku ini disimbolkan dengan S, yaitu akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI dikurang dengan X bar kuadrat dibagi dengan N-1 untuk N kurang dari 30, atau S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI dikurang dengan X bar kuadrat dibagi dengan N. Itu untuk N atau banyak data lebih dari sama dengan 30. Sedangkan untuk ragam atau varians itu disimbolkan dengan S kuadrat. Jadi rumusnya sama, bedanya di ragam ini tidak ada akarnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di contoh. Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, dan 7. Nah, kita jawab, ditanyakan simpangan baku. Nah, terlebih dahulu kita mencari rata-rata atau X barnya. Jadi, rata-rata ini jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Nah, didapat rata-rata tersebut yaitu 5. Selanjutnya kita bisa memasukkan rumus, yaitu
ragam, yaitu S kuadrat. Yang pertama, untuk mencari nilai S, kita cari dulu ragamnya, S kuadrat, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI dikurang dengan X bar kuadrat dibagi N-1, karena datanya kurang dari 30. Nah, didapatkan hasil dari ragam itu 6,5. Setelah diketahui ragam atau varians atau S kuadrat, nah selanjutnya kita mencari simpangan baku. Simpangan baku ini disimbolkan dengan S. Rumusnya akar dari S kuadrat. Kita masukkan, kita ketahui S kuadrat itu 6,5, maka akar dari 6,5 itu adalah 2,54. Jadi simpangan bakunya itu adalah 2,54. Oke, tiba pada materi yang terakhir, yaitu jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, dimisalkan ini diketahui ada data dari X maksimum sampai dengan X minimum. Nah, jika data ini dibagi 2, maka akan menghasilkan median atau nilai tengah. Nah, nilai tengah di sini itu disebut dengan Q2 atau kuartil 2. Jika dari X minimum dibagi 2, X minimum sampai dengan Q2 itu dibagi 2, maka akan menghasilkan Q1. Dan di antara Q2 sampai dengan X maksimum dibagi 2, maka akan menghasilkan kuartil 3 atau Q3. Nah, didapatkan rumus untuk kuartil data tunggal di sini dibedakan menjadi 2, yaitu banyak data ganjil dan untuk banyak data genap. Nah, untuk banyak data ganjil di sini Q1 itu rumusnya X1/4 dikali dengan N+1. Q2-nya yaitu X setengah dikali dengan N+1, dan Q3-nya yaitu X 3/4 N+1. Nah, sedangkan untuk banyaknya data ganjil, Q1 itu sama dengan X1/4 N+2, Q2-nya itu sama dengan setengah dikali dengan X setengah N ditambah dengan X setengah N+1, dan Q3-nya itu sama dengan X1/4 dikali dengan 3N+2. Nah, untuk simpangan kuartil itu disimbolkan dengan Qd. Itu rumusnya setengah dikali dengan Q3 dikurang dengan Q1. Dan untuk jangkauan antar kuartil itu disimbolkan dengan JAK. Hurufnya besar semua, yaitu rumusnya Q3 dikurang dengan Q1. Baik, kita langsung aja masuk ke contoh. Di sini ada tentukan Q1, Q2, Q3, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari soal tersebut, langkah pertama yaitu kita urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Setelah datanya urut, kita jumlahkan N-nya, N atau banyaknya data. Nah, diketahui N-nya 12, maka kita menggunakan rumus untuk banyak data yang genap, dan Q1 itu X1/4 N+1 kan. Nah, kita masukkan sampai ketemu Q1-nya itu adalah 5. Nah, selanjutnya kita mencari Q2. Kita masukkan rumus, yaitu Q2 itu setengah dikali dengan X setengah N ditambah dengan X setengah N+1. Nah, kita masukkan N-nya tadi sudah didapat 12. Nah, untuk Q2 kita dapatkan hasil yaitu 6. Selanjutnya kita cari Q3. Sama, kita masukkan rumus sampai ketemu hasil bahwa Q3 itu adalah 7,5. Nah, setelah Q1 dan Q3 diketahui, kita bisa mencari jangkauan antar kuartil atau JAK, yaitu dengan rumus Q3 dikurang dengan Q1. Untuk Q3-nya dapatkan 7,5 dikurang dengan 5, yaitu dapat hasil 2,5. Selanjutnya kita cari simpangan kuartil atau Qd, yaitu rumusnya setengah dikali Q3 dikurang dengan Q1. Nah, Q3 dikurang Q1 tadi mendapatkan hasil 2,5, maka setengah dikali 2,5 yaitu hasilnya 1,25.